Dia adalah gadis yang tak seorang pun berani usik. Penampilannya mungkin biasa saja, tapi dia punya 3 kakak laki-laki yang luar biasa tampan. Yang tertua, Kim Hyun-young, adalah kakak kelas menawan yang dikagumi semua orang. Kakak kedua, Kim Dae-young, adalah perpaduan sempurna antara otak dan penampilan ketua OSIS yang dipuja semua orang. Yang termuda, Kim Seong, adalah tipe atletis yang tinggi. Tipe yang diam-diam diimpikan oleh setiap gadis. Bersama-sama mereka bertiga adalah pria paling populer di sekolah. Tapi bagi Haeju, mereka tidak lain adalah iblis. Saat dia masih kecil, dia menangis setelah dirundung oleh anak-anak seusianya. Keesokan harinya, para perundung itu berlutut di depannya memohon ampun. Mereka bahkan memohon padanya untuk menyuruh kakak-kakaknya berhenti. Mereka terlalu takut untuk kembali ke sekolah. Sejak saat itu, Haeju dicap sebagai si perundung park dan dia melewati masa SMP tanpa mendapatkan satu teman pun. Sejak dia bisa mengingat, kakak-kakaknya tidak memberinya apa-apa selain kesengsaraan. Yang tertua berpikir dunia ini terlalu berbahaya. Jadi, dia benar-benar mengikatkan tali padanya. Sepulang sekolah mengubahnya menjadi bahan lelucon berjalan. Di rumah kakaknya yang kedua, memaksanya belajar mengejek setiap kesalahannya, seolah-olah itu adalah penghinaan pribadi. Dan setiap kali dia mencoba bersantai di ayunan kakaknya yang atletis akan membantu, dengan memutarnya di tempat sebanyak 300 kali. Setelah lebih dari 10 tahun disiksa, oleh ketiga kakak iblisnya Haeju, akhirnya mempelajari satu hal. Mendekati orang-orang tampan hanya akan membawa sial, jadi dia tidak hanya menolak setiap undangan klub dari pria-pria tampan, tetapi juga membuat perjanjian dengan kakak-kakaknya untuk menjaga jarak di sekolah. Suatu hari saat kegiatan bersih-bersih murid baru Haeju ditugaskan untuk membersihkan jendela. Dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk berteman dengan gadis di sebelahnya. Sialnya kakaknya kebetulan lewat dan melihatnya duduk di ambang jendela. Tepat saat dia akan meminta gadis itu untuk membantunya mencuci lap kakak tertuanya. Tiba-tiba menurunkannya dari ambang jendela dengan sekali angkat. Berada dalam pelukan idola utama sekolah Haeju tidak merasa senang sama sekali. Dia mencengkeram kerah bajunya dan berbisik dengan marah. Apa-apaan yang kau lakukan? Benar saja. Sedetik kemudian dia bisa merasakan permusuhan yang membara dari setiap gadis di sekitarnya, bahkan sebelum dia bisa lari dari tatapan canggung itu. Dia berbalik dan melihat kakak keduanya, sang ketua OSIS, sedang membagikan peralatan bersih-bersih. Merasa kesal, dia berpikir bagus sekali. Satu lagi diranjau darat dan mencoba menyelinap pergi ke arah lain. Tapi kakak keduanya yang licik itu mencegatnya di depan semua orang. Dia menginjak lap kotornya tanpa ragu dan berbisik dingin, "Kamu tidak berencana menggunakan ini. Lap bau untuk membersihkan jendela ruang OSIS kan?" Lalu, dengan nada yang tiba-tiba berubah, dia memberikan lap yang bersih sambil tersenyum lembut. "Semangat ya." Adik-adik kelas perempuan yang melihat semua itu berteriak, histeris melihat betapa manis dan lembutnya senior itu. Sementara Haeju mengutuk kakak keduanya 300 kali dalam hatinya, tapi rentetan nasib sialnya belum berakhir. Di tikungan seorang petugas kebersihan tua memanggil dan memintanya untuk membuang sampah. Meskipun dia sudah menjelaskan bahwa itu bukan tugasnya, bapak tua itu tidak mau mendengarkan. Tanpa pilihan lain, Haeju berjalan dengan susah payah menyeret 4 kantong sampah besar. Saat itu dia melihat kakak ketiganya Kim Seong berjalan lurus ke arahnya. Karena ketakutan dia langsung putar balik seperti kapal perang. Dari kejauhan Seong melihatnya setengah terkubur di balik kantong-kantong sampah. Dia ingin tertawa tapi teringat peringatannya dan memilih menjauh. Namun ketika kerumunan mulai berkumpul dan berbisik-bisik, dia tidak bisa menahan senyumnya dan pergi bersama teman-temannya. Haeju bagaimanapun menyalahkan semua itu padanya sambil menggertakkan gigi karena marah. Seong salah mengira getaran tubuhnya sebagai tangisan diam-diam. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk maju dan menghiburnya. Baru setelah dia melihat tatapan dingin dan kesal di wajahnya, dia sadar telah salah membaca situasi dan pergi dengan canggung. Keesokan harinya, rumor menyebar ke seluruh sekolah Haeju menggoda ketiga pangeran kampus. Dengan marah, dia bersumpah akan membuat kakak-kakaknya yang tidak bisa diandalkan itu membayarnya keesokan paginya. Dia pergi ke minimarket untuk membeli beberapa bahan khusus lalu. Dia menyelinap ke halaman rumah seseorang dan mencuri sedikit kotoran anjing yang masih baru. Dengan hati-hati, dia mengoleskannya ke seluruh sepatu. Kakak sulungnya lalu mengikutinya menunggu momen besar itu. Tanpa dia sadari, kakaknya sudah menyadari ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya di sepanjang jalan. Para fangirl kakaknya dan bahkan kucing liar pun mencium bau busuk itu. Dan secara naluriah,
menganggap bau itu tidak mungkin berasal darinya. Pada akhirnya, malah Haeju yang kena pukul oleh para gadis yang marah itu. Kemudian dia mencoba mencampuri teh sore kakak keduanya dengan sesuatu. Tapi kakaknya malah dengan baik hati memberikannya pada seorang junior yang rajin. Junior malang itu tersenyum sambil berpikir, "Wah, ketua baik sekali." Sedetik kemudian dia memuntahkan semuanya mual karena rasanya. Saat mengambil sepotong roti di dekatnya, untuk menetralkan rasa dia terdiam ketika saus aneh mulai keluar dari roti itu. Sementara itu, kakak keduanya bersandar di tangannya menatap keluar jendela. Dan dengan tenang bertanya pada Haji yang kabur, apa sebenarnya yang telah dia lakukan di ruangannya. Karena tidak punya target lain, Haji mengincar yang paling mudah, yaitu kakak ketiganya, dan melempar batu ke punggungnya, bertekad untuk mengakhiri ikatan persaudaraan mereka. Sayangnya, temannya yang malah terkena lemparan tepat di kepala. Semua orang mengira itu adalah karma, karena pria jelek itu menyatakan cinta pada seorang gadis, jadi tidak ada yang memperhatikan batu kedua. Kali ini Haji menunggu sampai kakak ketiganya sendirian, tapi seolah-olah punya indera keenam. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat mulai bersiul pada beberapa burung, dan tanpa sengaja menghindarinya lagi. Merasa sangat frustrasi, Haji bersumpah, dia akan menemukan cara yang lebih kejam untuk balas dendam lain kali. Beberapa hari kemudian, tibalah hari yang paling tidak disukainya sepanjang tahun. Hari Valentine. Kakak tertua dan adik bungsunya sama-sama membenci coklat. Yang satu bilang, rasanya aneh, yang lain bersikeras itu tidak baik untuk kesehatan. Kakak keduanya menyukainya, tapi hanya jika bahan-bahannya berkualitas tinggi. Jadi, setiap hari Valentine Haji terpaksa mengantarkan coklat atas nama gadis-gadis lain karena tidak ada yang bisa menolak hadiah dari adiknya. Untungnya tahun ini dia baru saja masuk SMA. Hubungan keluarga mereka belum diketahui publik, dan untuk sekali ini dia punya seseorang yang benar-benar ingin dia beri coklat. Tapi saat itu juga, wali kelasnya membocorkan rahasianya di depan semua orang Haji. Dengan 3 orang kakak yang luar biasa, kamu pasti suka datang ke sekolah. Aku hanya ingin menggali lubang dan menghilang. Seperti yang kuduga, para gadis di sekitarnya langsung menatapnya dengan tatapan penuh harap. Masing-masing berharap dia mau membantu mereka sedikit. Pada akhirnya, teman-teman sekelasnya yang terlalu ramah itu menyudutkannya di gudang. Dia telah menulis surat cintanya pada pukul 4 pagi, dan dengan sisa waktu hanya 30 menit sebelum bertemu gebetannya. Dia memutuskan untuk bersembunyi di sana sampai waktunya tiba, tetapi perutnya berbunyi dengan keras. Benar-benar membongkar posisinya. Karena tidak ada jalan keluar, Haeju hanya bisa pasrah pada takdirnya. Sementara itu di bawah pavilion sekolah, seorang anak laki-laki tampan sudah menunggu. Cukup lama tepat saat dia mulai berpikir gadis itu tidak akan datang. Haeju datang berlari dengan terengah-engah sambil menyodorkan coklat yang telah dia siapkan dengan hati-hati. Dia menyatakan perasaannya. Aku sudah menyukaimu sejak hari itu, tolong terima ini. Jantung anak laki-laki itu berdebar kencang. Jadi, ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Tetapi, tepat sebelum dia bisa mengambilnya, seorang pria gemuk tiba-tiba muncul dan merebut coklat itu. Dengan senyum sombong, dia berkata, sepertinya aku telah merebut hati gadis lain. Aku akan dengan senang hati menerima perasaanmu. Melihat raut wajah Haeju yang masih bersemangat, anak laki-laki itu membeku seperti patung. Momen itu menjadi momen paling memalukan dalam hidupnya. Dia bahkan curiga Haeju sengaja melakukannya. Lagi pula, saat pertama kali mereka bertemu, gadis itu jelas tidak ingin berurusan dengannya. Namanya adalah Dewan, dan karena penampilannya, para gadis terus-menerus mengerumuninya, sesuatu yang hanya membuatnya lelah. Pada suatu hari yang hujan, Haeju melihatnya dikelilingi oleh para penggemar wanita dan langsung mengaktifkan radar pria tampannya. Memperingatkan dirinya sendiri untuk menjauh, tetapi dia tersandung oleh seseorang yang lewat. Dan karena takut akan rasa malu di depan umum, lagi memutuskan untuk berguling di tanah dan melarikan diri. Namun, kepalanya malah terbentur batu. Tepat saat Haeju merasa lega karena tidak ada yang memperhatikannya. Dewan tiba-tiba muncul di depan semua orang sambil memayunginya dan bertanya apakah dia terluka. Dengan marah, Haeju mencengkeram kerah bajunya dan memperingatkannya untuk tetap jauh-jauh darinya. Ironisnya, sikap itulah yang begitu berbeda dari gadis-gadis lain. Justru yang membuat Dewan jatuh cinta padanya. Bagian lucunya, sebenarnya ada 2 dewan di sekolah. Yang disukai Haeju adalah Dewan yang gemuk.
berpenampilan biasa saja yang tidak pernah menonjol. Tetapi setiap kali dia mendengar seseorang memanggil nama itu, dia akan menoleh dengan penuh harap hanya untuk melihat Dewan yang tampan lagi. Parahnya lagi, dia berteman dengan kakak laki-laki ketiganya, yang membuatnya semakin tidak menyukainya. Pada hari Valentine, Dewan yang gemuk sangat bersemangat setelah menerima surat cinta, sehingga dia tidak sengaja menjatuhkannya. Dan seorang teman sekelas mengambilnya setelah melihat nama Dewan. Teman sekelasnya mengira itu ditujukan untuk si tampan yang menyebabkan seluruh kesalahpahaman di hari Valentine. Sementara itu, setelah pindah sekolah, Seung-hee menemukan alasan baru untuk bangun pagi, yaitu mengikuti kegiatan klub senior Kim Hyun-young. Hari itu, Hyun-young dipanggil oleh seorang guru. Hyun-young sayang sekali, tapi jika kamu tidak ingin klub berkebun dibubarkan, kamu akan membutuhkan setidaknya 3 anggota. Anehnya, tambah guru itu sebelumnya anggotamu tidak sesedikit ini. Ternyata kakak tertuanya telah menuliskan semua nama keluarganya, hanya untuk memenuhi kuota. Guru itu melirik daftar nama tersenyum tipis dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Pagi harinya, Seung-hee tiba di klub berkebun. Dia merasa aneh bahwa klub itu dimulai sepagi jam 6 pagi. Tetapi, bagi seseorang dengan kecemasan sosial, klub yang sepi adalah tempat yang sempurna. Tepat saat dia mengangkat tangannya untuk mengetuk, dia membeku, mengingat apa yang dikatakan anak laki-laki itu. Ketua klubnya adalah seorang berandalan yang pernah tidak naik kelas setahun. Memikirkannya, Seung-hee mulai gemetar di sekujur tubuh, membayangkan masa depannya yang menyedihkan di bawah pimpinan seorang ketua klub berandalan. Tiba-tiba pintu berderit terbuka. Dia membeku gemetar lebih kencang. Saat formulir pendaftaran klubnya terlepas dari tangannya senior, itu memungutnya, lalu merobeknya menjadi beberapa bagian. Dengan senyum tipis, Kim Hyun-young berkata, "Selamat kamu diterima." Dan begitu saja, Seung-hee menjadi anggota klub berkebun. Awalnya, dia tidak berharap banyak, hanya dengan berada lebih dekat dengan seniornya, sudah terasa cukup sebagai bahan untuk buku hariannya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menyadari sesuatu. Selain dari penampilannya yang tampan, hampir tidak ada kegiatan klub yang nyata. Semuanya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Untungnya, senior itu bukanlah berandalan yang dibicarakan semua orang. Dia hanyalah tipe orang yang tidak peduli pada apapun di sekitarnya. Dia bahkan sepertinya sudah lupa kalau Seung-hee adalah bagian dari klub. Tapi dia tetap menikmati berada di sana. Suatu hari, saat berdiri di belakangnya, dia melihat sesuatu yang berkilau terpantul dari tasnya. Melihat lebih dekat, dia menyadari ada sesuatu yang bersinar di dalamnya. Selama beberapa hari berikutnya, dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia bertekad untuk mencari tahu. Sementara itu, dalam perjalanan pulangnya, Hajyu tiba-tiba merasakan sesuatu jatuh di sampingnya. Saat melihat ke bawah, dia menyadari itu adalah barang milik kakaknya. Dan hanya dengan memikirkan pria penggila anime itu, sudah membuatnya naik darah. Adegan kemudian beralih ke kakak keduanya, Kim Do-young yang sedang duduk membaca di tangga. Tiba-tiba seorang siswa yang gugup memanggilnya. Anak laki-laki itu bergegas menghampiri dengan wajah memelas. "Aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Aku minta maaf, ini salahku. Aku tidak berguna." Dion terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. "Tidak apa-apa, taruh saja di sana, aku yang akan menanganinya." Kemudian tanpa jeda dia menambahkan, "Kau Lee Munang dari kelas 5 tahun kedua kan?" Mata anak laki-laki itu berbinar. "Anda bahkan tahu nama saya, ketua. Saya merasa terhormat." Setelah anak itu pergi, mata Dion berubah tajam, cukup dingin untuk membunuh seekor sapi. Yang disebut-sebut sebagai ketua OSIS yang baik hati dan serba bisa. Sebenarnya adalah seorang perencana licik yang bermuka dua. Siapapun yang membuat kesalahan akan berakhir tercatat di buku catatan kecil rahasianya. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Bukankah itu guru olahraga dari tahun kedua?" Guru itu berlari dengan panik sambil berteriak, "Kim Dong, tolong aku!" Dia bersembunyi di belakang Dion gemetaran. Ternyata dia sangat takut pada anjing. Tapi Dion terlihat sangat tenang saat melihat anjing yang menggonggong itu. "Duduk," katanya dengan datar. Anjing itu membeku sejenak, lalu dengan patuh, duduk. Beberapa saat kemudian, anjing itu mulai menggonggong lagi. Dion menghela napas pelan, nadanya lebih dingin kali ini. "Duduk." Anjing itu menggigil merasakan hawa dingin dalam suaranya, dan langsung menjatuhkan diri ke tanah terdiam. Dengan satu jentikan tangannya, Dion melemparkan sesuatu ke samping untuk mengalihkannya, dan anjing itu pun berlari kecil menjauh. Guru itu menghela napas lega. "Terima kasih, Dion.
Sejujurnya, aku bahkan tidak bisa menangani seekor anjing. Guru macam apa aku ini? Cuma teta. Dia menggelengkan kepalanya masih malu, lalu ekspresinya berubah saat dia berteriak. Tunggu, siapa yang membawa anjing itu ke sekolah? Itu kau kan? Doyong tersenyum tipis. Bahkan pemilik anjing pun perlu diikat. Kemudian seorang siswa datang kepadanya untuk meminta bantuan memperbaiki komputer. Dion menjelaskan langkah-langkahnya, siswa itu pun tersipu malu. Tanpa ragu Dion menambahkan nama lain ke buku catatannya. Dua gadis berteriak saat menemukan ular. Dan setelah Dion dengan tenang menolong mereka, nama mereka juga masuk ke dalam buku catatan. Tentu saja ini hanyalah beberapa dari banyak orang yang telah dia bantu. Dan setiap orang dari mereka berakhir di daftar itu. Melirik ke halaman yang penuh nama Dion, menutupnya dengan jengkel berpikir, kalau begini, terus apa ada orang yang tersisa di sekolah ini, yang benar-benar pantas mendapatkan waktuku, tepat setelah ketua OSIS membantu menangkap ular. Pertengkaran lain pecah di lapangan karena masalah yang sangat sepele. Tepat saat kedua, gadis itu mulai berkelahi, Kim Deong muncul diam-diam tepat di belakang mereka. Meskipun dia terjebak di tengah-tengah dengan keringat menetes di wajahnya, saat dia berbalik senyumnya yang sempurna itu masih ada di sana. Berkelahi di sini hanya akan memberi contoh buruk bagi siswa lain tahu. Tes. Kedua gadis itu langsung menangis dan saling berpelukan karena merasa bersalah. Tapi sebenarnya kakak kedua, Haige, sudah menambahkan nama mereka berdua ke buku catatan rahasia di pikirannya. 20 menit lagi sebelum rapat dewan siswa berikutnya. Bai dan Sarah berhenti makan camilan dan selesaikan laporan ini dulu. Dion menghela napas. Kenapa kekacauan selalu mengikutiku? Pasti karena aku terlalu hebat dalam segala hal. Hanya aku yang bisa memperbaiki setiap masalah karena aku sempurna. Nah, sekarang pasti tidak akan ada orang lain yang mengganggu waktu istirahatku. Dia membenarkan letak kacamatanya dengan senyum tipis. Kalau ada yang berani, akan kujadikan mereka target berikutnya. Tiba-tiba pintu ruang ketua OSIS terbuka dengan kasar. Kim Seong masuk dengan marah, matanya menyala. Aku sudah menunggu hari ini lawan aku. Ruangan itu langsung dipenuhi keheningan yang canggung. Seong hanya tersenyum tenang sambil membuka tutup pulpennya. Lalu tanpa sepatah kata pun dia menulis satu nama di buku catatannya, Kim Seong. Seong membeku di tempat. Senyum lembut kakaknya tiba-tiba terlihat menakutkan, lalu disusul dengan gerakan tangan menggorok leher. Salah ruangan, teriak Seong membanting pintu hingga tertutup dan kabur. Sang ketua OSIS saling berpandangan dengan Bai dan Sarah. Dasar orang gila, pikirnya. Di trek lari, sekolah tim bisbol masih harus menyelesaikan 15 putaran lagi untuk latihan. Tepat saat semua orang mulai menemukan ritme mereka, Seong menyeringai. Mulai sekarang, ini adalah balapan juara pertama adalah milikku. Dia mengabaikan protes semua orang dan berusaha sekuat tenaga untuk menang. Hasilnya, semua orang kecuali dia diperintahkan untuk lari 10 putaran lagi. Bagaimana kau bisa mengatakan sesuatu yang begitu kejam? Apa kau sudah bertanya pada kaki kami dulu? Bentak seseorang. Kami ini yang paling lambat. Tidak bisa dibandingkan dengan seseorang yang punya tubuh atletis dan refleks elit. Pelatih itu merengut, anak itu selalu saja berulah. Itu apa kau tidak tahu dia datang 30 menit lebih awal untuk berlari? Seong memang tidak peka dengan situasi. Dia itu aib bagi tim bisbol, keluarkan dia, gerutu pemain lain. Tapi bagi Seong juara kedua sama saja dengan kegagalan. Lintasannya terlihat tenang namun, sorak-sorai dari kejauhan di tribun memecah kesunyian. Suara-suara itu justru semakin memacu semangat Seong. 10 putaran tambahan mudah saja. Setelah latihan dia dikerumuni oleh para penggemar wanita. Seong, kamu tampan sekali saat bermain, seru mereka dengan antusias. Tiba-tiba sebuah ingatan melintas di benaknya tentang dirinya bermain bola dengan kakak laki-laki tertuanya. Dia memanggil Han Yang. Kamu mau kemana? Kembali untuk menggali di kebun, jangan ikut aku bermain bisbol. Tetapi Han Yang tidak menunjukkan minat. Siapapun yang melakukan itu padaku, jika aku menemukannya akan aku bereskan, ucap Han Yong dengan dingin. Mendengar kata-kata itu, Song langsung kabur. Dia tidak tahu cerita lengkapnya. Tapi dia berlari bukan karena takut, melainkan untuk menghindari Han Yong. Seong tidak sengaja masuk ke ruang OSIS. Dia berhenti dan menatap plakat di dekat pintu. Tenggelam dalam pikirannya. Ganti baju dengan cepat, hafalkan menu makan siang selama sebulan. Temukan daun semanggi, berdaun 4 dengan cepat.
Sampai hari ini, rekornya adalah 118 kemenangan dari 118 pertandingan. Oke, kamu tidak perlu menyebutkan semuanya satu persatu. Kali ini kita lihat siapa yang bisa melempar bola paling cepat. Soal itu, aku tidak akan kalah. Tepatnya aku sudah menghabiskan 11 menit dan 39 detik memainkan permainanmu. Sampai hari ini, aku sudah membuang 76 jam, 9 menit dan 56 detik hanya untuk main-main denganmu. Seong tidak menjawab. Itu membuat Seong sedikit tersenyum. Maksudku jika kamu tidak pergi sekarang, habislah kamu. Seong tidak takut mati. Menyerah karena takut bukanlah gayanya lagi pula. Permainan estafet hari ini cukup menyenangkan. Dia mendobrak pintu ruang OSIS dalam sekejap, lalu dia berteriak, "Lawan aku." Yong dengan tenang menekan pulpennya, bunyi klik pelan dari pulpen itu. Entah kenapa terasa mengusik Seong. Dia membanting pintu hingga tertutup dan berkata dengan gugup, "Maaf, salah ruangan." Seong lari ke lapangan dan mulai berlari kencang. Bahwa aku tidak akan mundur, bahwa aku akan mengalahkan buku catatan kematian itu. Pikirnya, dua siswa yang lewat menonton dengan kaget dan terdiam. Apa yang sedang dia lakukan? Bisik seseorang karena tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang dilakukan Haeju. Tapi dari penampilannya, semua orang mengira dia pasti saudara perempuan SIO Yang. Haeju berpikir dalam hati, bukankah latihannya seharusnya sudah selesai? Kenapa dia masih di sana? Aku harus kembali kalau sampai ketahuan. Gawat, Shellnya seorang teman sekelas tiba-tiba berteriak, "Seong, adikmu ada di sini." Dalam sekejap Seong muncul di belakang Haeju. "Haeju Kim, lawan aku," teriaknya. Kasihan Haeju, dia tidak pernah bisa lepas dari kegilaan kakaknya. "Kalau kau bisa menyentuh bolanya saja, kau menang, tapi itu mustahil," kata Seong dengan percaya diri. Haeju balas menatapnya tajam, "Kalah darimu tidak akan. Diam saja dan lempar bolanya." Kilatan dingin muncul di mata Seong. Bola bisbol melesat dari tangannya, membelah udara. "Haeju, awas!" teriak teman-teman timnya dengan panik. Tapi saat semua orang mengira dia sudah keterlaluan, Bang Haeju memukul bola itu dengan refleks secepat kilat. Para siswa yang menonton membeku rahang, mereka ternganga. Haeju menepuk-nepuk tangannya dan berbalik untuk pergi. "Jangan sombong," teriak Seong. "Aku sengaja membiarkanmu menang kali ini." Haeju berbalik, wajahnya dingin. "Apa masalahmu? Kau terlalu banyak bicara untuk seorang pecundang." "Kau terlihat menyedihkan, Seong." Seong tiba-tiba berbalik dan mulai menangis. Tetap saja harga dirinya tidak membiarkannya mengaku. "Aku tidak menangis. Aku tidak akan pernah menyerah. Lain kali aku yang akan menang." Beberapa hari kemudian, guru mengumumkan tugas kelompok sesuatu yang terasa seperti siksaan murni bagi Haeju yang tidak punya teman. Untungnya, kelompoknya sudah ditentukan, dan dia berakhir dengan 3 gadis biasa yang ramah berharap akhirnya bisa akrab dengan mereka. Haeju mengundang ketiga temannya itu ke rumahnya akhir pekan itu untuk mengerjakan tugas. Untuk berjaga-jaga, dia memeriksa jadwal akhir pekan kakak-kakaknya. Kakak keduanya akan belajar di perpustakaan. Kakak ketiganya ada latihan bisbol. Kakak tertuanya tidak mengatakan apa yang akan dia lakukan, tapi sepertinya dia juga akan sibuk. Tepat saat para gadis itu mulai akrab dan siap untuk mulai bekerja guntur, menyambar di luar dan hujan deras mulai turun. Haeju langsung merasakan firasat buruk. Dia meraih ponselnya dan menelepon kakak ketiganya dengan panik. 1 detik kemudian dia muncul di pintu basah kuyup. Teman-teman sekelasnya membeku di tempat, tapi Seong tidak menyadari sesuatu yang aneh. Dia dengan santai duduk dan berkata, "Aku pernah mengambil kelas ini sebelumnya. Biar ku bantu kalian mengerjakan tugas." Beberapa saat kemudian Haeju baru sadar. Teman-teman sekelasnya benar-benar terlalu takut untuk bernapas. Sementara itu dia berusaha keras untuk memperbaiki situasi. "Kenapa kau kembali sekarang?" bentaknya. "Jangan bilang kamu takut petir dan berhenti latihan. Begini kok ngaku pemain bisbol." Tersulut oleh kata-katanya, Seong mengambil tasnya dan pergi keluar lagi. "Akan kutunjukkan padamu seperti apa semangat profesional itu," teriaknya belum membanting pintu. Begitu dia pergi, Haeju mengunci pintu di belakangnya, berpikir dengan bangga. Sekarang 2 orang bodoh lainnya juga tidak bisa masuk. Dia kembali ke kamarnya merasa lega, hanya untuk menemukan kakak laki-laki tertuanya duduk di depan teman-teman sekelasnya. Air mata bercucuran di wajahnya saat melihat Haeju. Dia diam-diam menyerahkan ponselnya. Di layar ada video seekor kucing liar yang terluka. Ternyata dia begitu patah hati saat menontonnya sampai dia benar-benar lupa untuk keluar.
Pada saat itu yang bisa dipikirkan Haeju hanyalah menyelesaikan tugas kelompoknya. Dia membentak kakaknya, "Han, yang apa video itu benar-benar sepenting itu sekarang? Coba pikirkan. Saat kamu duduk di sini, menonton video, ada hewan-hewan tak berdaya di luar sana. Di tengah badai petir yang menunggu untuk kamu selamatkan." Kata-katanya langsung melukiskan gambaran yang jelas di benaknya. Anak-anak kucing basah kuyup dan gemetaran menangis minta tolong di tengah hujan, tanpa ragu-ragu. Dia mengenakan jaketnya dan bergegas keluar menerjang badai. Rencananya berhasil dengan sempurna. Tepat saat Haeju berbalik untuk mengunci, pintu kakak keduanya tiba-tiba muncul. Wajahnya penuh dengan amarah. Listrik di perpustakaan padam. Seseorang menumpahkan minuman ke seluruh tubuhnya, dan bus yang lewat menyipratinya dengan air lumpur dari kepala hingga kaki. Tanpa sepatah kata pun pada Haeju, dia langsung menyerbu masuk ke ruang tamu. Haeju ingin menghentikannya, tapi kemudian dia terpikir sesuatu. Keadaannya yang basah kuyup dan berantakan sekarang sangat jauh berbeda dari penampilannya yang biasa, yang selalu bersikap seperti pria terhormat. Mungkin hanya mungkin saja, teman-teman sekelasnya akhirnya akan melihat betapa palsunya dia. Tapi, perbedaan yang ekstrem itu justru benar-benar menghancurkan teman-teman sekelasnya. Bukan hanya tugasnya yang berantakan. Ketiga gadis itu tidak pernah berani berbicara dengannya lagi. Haeju tidak menyerah. Dia memutuskan untuk memulai dari awal melalui kegiatan klub. Pertama, dia mencoret OSIS dari daftarnya, wilayah kakak keduanya, lalu tim bisbol teritori kakak ketiganya, dan tentu saja klub berkebun kebanggaan kakak tertuanya. Setelah dipikir-pikir, klub mangga tampak sempurna, tenang, santai, dan penuh dengan orang-orang normal. Yang terbaik dari semuanya senior gemuk yang dia sukai juga ada di klub itu. Dengan semangat baru, Haeju berangkat untuk menyerahkan formulir pendaftarannya. Tapi di tengah lorong Jisoo memanggilnya. "Jangan teriak-teriak namaku di depan umum," desis Haeju dengan malu. Jisoo mengerjap. "Tunggu, kamu masih mau hidup menyendiri. Semua orang di sekolah sudah tahu kalau kamu adik mereka." Dia kemudian mencoba merekrut Haeju. "Ayo gabung klub maraton denganku. Kita harus menjaga stamina kalau mau mengejar idol, untuk membuatnya lebih menarik." Jisoo bahkan membawa setumpuk photocard edisi terbatas, tapi saat itu juga dia menabrak seorang anak laki-laki, membuat foto-foto itu berhamburan. Salah satunya mendarat di bawah sepatunya dan terinjak dengan bunyi yang menyakitkan. "Hei, kalau jalan lihat-lihat," bentak Jisoo langsung mengajak ribut. Memanfaatkan kekacauan itu, Haeju diam-diam menyelinap pergi. Jisoo adalah salah satu gadis paling populer di sekolah, dan hal terakhir yang Haeju inginkan adalah menarik lebih banyak perhatian pada dirinya. Namun, kalau soal tidak menyukai ketiga kakak laki-lakinya itu, kedua gadis itu secara mengejutkan sependapat. Waktu di SMP, Haeju sering didesak oleh teman-teman sekelasnya yang meminta info kontak kakaknya. Suatu hari, dia tidak sengaja mendengar teman-teman Jisoo menggodanya. "Jadi kakak Haeju, yang mana yang paling kamu suka?" "Tidak ada satupun," jawab Jisoo datar. "Ayolah setidaknya beritahu kami mana yang lumayan tampan," desak mereka. Jisoo berpikir sejenak sebelum menyeringai. "Jujur saja, menurutku Haeju sendiri yang paling menarik." Di lantai atas Haeju membeku. Buku catatannya terlepas dari tangannya dan berhamburan di lantai. Dan tepat pada saat itu, Jisoo kebetulan melihat ke atas memergokinya. Begitu mereka kembali ke kelas, Jisoo menarik Haeju dan memaksanya untuk berfoto selfie. Haeju dalam hati berharap Jisoo akan menyerah, mencari buku catatannya, tapi detik berikutnya Jisoo meletakkannya dengan rapi di atas mejanya. Haeju berterima kasih, tapi Jisoo tidak pergi. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponselnya dan dengan riang meminta untuk bertukar nomor. Sejak saat itu, Haeju tidak bisa melepaskan diri darinya. Saat Haeju ingin minum, Jisoo langsung memberinya koki dingin. "Aku tidak minum soda," kata Haeju datar. Jisoo hanya membuka resleting tasnya, menunjukkan tasnya yang penuh dengan segala jenis minuman. "Pilih satu." Setelah Haeju mencuci tangan di toilet, Jisoo sudah ada di sana, menawarinya sapu tangan. Saat Haeju lupa membawa seragam olahraganya, entah bagaimana Jisoo punya seragam cadangan di tasnya. Dalam perjalanan pulang dengan bus, Haeju benar-benar kelelahan. "Kenapa dia begitu terobsesi untuk menjadi temanku? Aku bahkan tidak peduli dengan idol." Yang lebih parah lagi, karena Jisoo terus-menerus menempel padanya, semua kenalan lamanya berhenti mendekatinya. Tepat saat dia memikirkannya, Jisoo muncul lagi dengan antusias bertanya, "Hei, mau pergi melihat merchandise baru yang rilis bersama? Itu adalah puncak kesabarannya.
Haeju membentak, "Aku tidak akan berteman dengan fangirl, obsesif sepertimu bersikap menyedihkan juga tidak akan membantu. Aku suka teman yang pendiam dan hidup yang tenang. Lagi pula, kamu sudah punya banyak teman. Pergilah bergaul dengan mereka." Baru saat itulah Jisoo akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya. Dia terus mengganggu Haeju. Teman-teman lamanya yang juga penggemar idol semuanya telah keluar dari fandom. Karena kakak-kakak Haeju jadi sama seperti Haeju, dia tidak tahan dengan ketiga laki-laki itu. Dan di atas semua itu, dia punya 3 musuhnya sendiri, yaitu adik-adik laki-lakinya. Mendengar itu, Haeju bisa sedikit mengerti perasaan Jisoo. Tetap saja dia menjaga jarak. Bagaimanapun gadis itu benar-benar gila. Setelah akhirnya berhasil melepaskan diri dari Jisoo, Haeju menyeret dirinya sampai ke ruang klub manga. Akhirnya berdiri di depan pintu klub manga Haeju, menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya, aku akan mencari teman. Mulai sekarang aku akan menikmati kehidupan klub, baik persahabatan maupun cinta. Tapi saat dia membuka pintu, dia membeku. Dowon mendongak pipinya sedikit memerah. "Kamu benar-benar bergabung dengan klub manga Haeju Kim." Baru saja tadi dia mengejutkan semua orang di klub menyanyi. Dengan bersikeras pindah ke klub manga, tidak peduli apa kata orang. Tidak ada bujukan atau rayuan yang bisa menghentikannya. Ketika teman-temannya bertanya kenapa, wajahnya hanya memerah dan dia menghindari pertanyaan itu. Sementara itu ketua klub memanggilnya. Dengan senyum ramah, dia berkata, "Jadi, klub mana yang rencananya akan kamu masuki?" Ketika dia mendengar bahwa Dowon ingin bergabung dengan klub manga, dia mengangguk. "Oh, aku juga selalu penasaran dengan tempat ini. Tapi, biar ku jelaskan satu hal," tambah ketua klub dengan bangga. "Klub manga kami tidak terbuka untuk sembarang orang. Kami menggunakan tes yang ketat untuk menemukan para otaku sejati. Adapun alasan sebenarnya Dowon bergabung, itu sederhana, dimanapun gadis itu berada, Haeju juga akan ada di sana." Saat Haeju melihat siapa orang itu, dia langsung membanting pintu hingga tertutup. Dari luar terdengar suara yang familiar, waktunya memulai evaluasi anggota baru. Haeju ragu-ragu, lalu perlahan membuka pintu lagi. Senior Dowon. Dia langsung mengenalinya gadis itu, yang telah memberinya coklat di hari Valentine. Untuk sesaat Dowon benar-benar membeku. Otaknya korslet, karena kalian semua baru di sini. Dia memulai dengan kaku. Kalian mungkin tidak tahu sketsa figur adalah dasar dari menggambar manga. Jadi, tugas hari ini adalah sketsa Nana-chan, dan tentu saja semua karya yang sudah selesai akan menjadi milikku. Suara hati Haeju. Serius, begitukah caranya mengidolakan seseorang? Terserah, kejar saja idolamu sesukamu. Tapi kenapa aku harus menggambar karakter itu? Di dalam klub manga Dowon baru saja memberikan tugas kepada semua orang. Aku akan menggambar sedikit lalu memeriksa Haeju, pikirnya. Para anggota masih berdebat siapa yang paling jago menggambar Nana-chan ketika tiba-tiba perhatian semua orang beralih ke satu arah. Pipi Haeju memerah di bawah tatapan mereka semua. Tapi kemudian dia sadar mereka semua sedang menatap gambar Dowon. "Tunggu, kamu menyelesaikan ini hanya dalam 5 menit. Luar biasa, kamu lulus. Aku tidak tahu kamu bisa menggambar sebagus ini. Mulai sekarang kami akan mengandalkanmu untuk 10 sketsa Nana-chan sehari." Dia tersadar merasa malu karena jika Haeju tidak duduk tepat di sebelahku, aku pasti sudah kabur sekarang. Sementara itu, Haeju menguatkan dirinya. "Demi cinta, aku akan membuang harga diriku." Dia melangkah maju dan menunjukkan gambarnya. "Aku penasaran bagaimana caranya aku bisa menggambar sepertimu. Bisakah kamu mengajariku?" Dowon berkedip lalu tersenyum lembut. "Kamu menunggu hanya untuk menanyakan itu, bukan? Tentu saja aku bisa mengajarimu 7 hari seminggu jika kamu mau. Apakah kamu ada waktu akhir pekan ini? Tapi aku tidak suka tempat yang berisik. Ruang klub tidak bisa terlalu ramai." Haeju ragu-ragu lalu berkata pelan, "Kalau begitu bagaimana kalau di tempatku?" Dia pikir bertemu dengan kakak-kakaknya juga tidak akan menjadi masalah. Saat mendengar itu, wajah Dowon langsung memerah. Dowon telah berpakaian rapi, dan akhirnya tiba di rumah Haeju. "Kamarku di sebelah sana, tandem." "Sah," katanya, sambil menunjuk ke arah lorong. Tepat saat Dowon bertanya-tanya apakah dia harus menyapa keluarganya. Terlebih dahulu Haeju dengan tenang menambahkan, "Anggap saja tidak ada orang di rumah. Jadi kita bisa langsung melakukan apa yang perlu kita lakukan." Sementara itu, ketiga kakaknya di ruang tamu sedang mengawasi mereka dengan curiga. Tanpa menyadarinya,
Dowon fokus menjelaskan proporsi wajah 3/5 mata, seolah-olah sedang memberikan pelajaran seni yang serius. Lalu, dia tiba-tiba berkata, "Aku mau ke kamar mandi." Saat dia melangkah keluar, jantungnya masih berdebar kencang. Tapi kemudian sebuah suara rendah memanggil dari belakangnya. "Namamu Vol atau Do Hyun kan? Bisa kita bicara sebentar?" Do Hyun masih sedikit linglung sampai detik berikutnya. Seluruh tubuhnya membeku. Pria di hadapannya dengan santai memegang pisau sambil bergumam. "Benda ini tumpul sekali, seharusnya aku asah dulu." Lalu, dengan senyum tenang, dia bertanya, "Jadi, buah apa yang kamu suka?" Strawberry," jawab Do Hyun secara naluriah. Dion tersenyum tipis. "Sayang sekali kita tidak punya strawberry di sini. Makan saja apapun yang kuberikan." Do Hyun mencoba menenangkan dirinya. Senior ini bersikap sangat sopan. Dia pasti orang baik. Ini kesempatanku untuk membuat kesan yang bagus. Sambil tersipu, dia berkata, "Sebenarnya aku selalu berpikir kalau kakak sangat keren. Kakak itu pintar, baik hati, selalu tersenyum. Aku sangat menghormatimu." Tapi Dion tiba-tiba menggebrak meja. "Kau menyukaiku sampai segitunya? Kalau begitu, apa kau tahu apa yang kusuka? Lain kali kau datang bawakan aku 3 hal yang kusukai. Jika kau bisa melakukannya, aku akan mengakui perasaanmu itu tulus." Dia menyeringai. "Meskipun aku ragu, kau akan kembali lagi ke sini. Kita bertemu di sekolah saja." Do Hyun menegang berpikir, selain wajahku aku tidak punya apapun yang pantas untuk Han Yong sama sekali. Tepat pada saat itu, kakak tertua muncul dari dapur. "Tunggu, apa benar-benar tidak ada stroberi lagi? Aku mau." Kakak kedua menghela napas dan diam-diam memberinya sepiring. Saat Do Hyun melihat stroberi itu, matanya berkaca-kaca. "Bawa ini ke Han Yong," perintah Dion dengan dingin. Do Hyun menatap piring itu, merasa sangat tidak berdaya. "Tidak boleh ada kesalahan lagi," katanya pada diri sendiri. "Kali ini aku akan buktikan kalau aku tidak berguna." Mengambil napas dalam-dalam, dia membawa stroberi itu langsung ke arah Han Yong. "Tapi kakak tertua itu bicara lebih dulu, biar ku jelaskan. Aku hanya menerima stroberi ini karena Dion yang memberikannya padaku. Jangan pikir itu artinya aku menyetujuimu." Lalu, tanpa peringatan, dia menusuk-nusuk stroberi itu dengan liar menggunakan sumpitnya. "Lagi pula, kenapa kalian berdua menutup pintu? Bagaimana kalau kalian tetap di ruang tamu saja? Lakukan apapun yang kalian lakukan di sini saja." Do Hyun gemetar. Lututnya hampir lemas. Tepat pada saat itu, Kim Seong masuk. "Wah, kenapa suasananya tegang begini?" Dia berkedip kebingungan. "Dan Kim, kenapa kamu ada di rumahku? Kamu kesini bukan untuk menemuiku kan? Aku tidak pernah memberimu alamatku." Duon tergagap. "Oh, aku datang karena Haeju. Apa yang baru saja kamu katakan?" Seong membeku. Sementara itu, di kamarnya Haeju sudah menyelesaikan gambar ketiganya. "Kenapa dia lama sekali?" Gumamnya. Kembali di ruang tamu, Duon mencoba menenangkan suaranya. "Aku sudah di sini cukup lama. Aku dan Haeju masih punya sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi aku akan..." Ketiga bersaudara itu berteriak serempak. Apa sesuatu yang harus diselesaikan? 3 tatapan mematikan langsung tertuju padanya. "Tidak mungkin, kamu tidak boleh kembali ke sana." "Kenapa?" Duon merengek hampir menangis. Saat itu juga Haeju keluar dengan marah, menatap tajam saudara-saudaranya. Jadi ini sebabnya dia tidak kembali. "Kalian bertiga lagi? Senior, ayo masuk. Apa yang kalian lakukan?" Dia melipat tangannya, suaranya tajam. "Kalian semua bertingkah seperti anak kecil. Aku peringatkan jika kalian ikut campur lagi. Kita bukan lagi keluarga, kita adalah musuh. Jangan mengujiku." Dia menarik Duon ke belakangnya untuk melindunginya. "Senior, ayo kita lanjutkan ke langkah berikutnya." Kim Seong hampir kehilangan akal. Apa Haeju sudah gila? Bahkan, jika dia sedang jatuh cinta, dia seharusnya tahu batasannya. Dia baru saja masuk ke sana sambil berkata, "Ayo kita lanjut ke langkah berikutnya." Apa yang dia pikirkan? Sementara itu, kakak tertua masih menatap stroberi. Pria itu tidak tahu malu, tapi lumayan juga. Setidaknya dia memberiku stroberi. Lebih baik daripada beberapa orang di sini. Tiba-tiba, Dion muncul. "Apa kamu makan tanpaku lagi kan, dasar Kim Seong? Kalau otakmu tidak berfungsi lebih baik, diam saja." "Diamlah," balas Deong dengan dingin. Dia mengetuk pintu dengan kaleng minumannya. Di dalam Haeju menghela napas dan berbisik kepada Duon. "Kakak-kakakku otaknya agak miring." Duon menggelengkan kepalanya pelan.
Lain kali kamu harus datang ke rumahku, katanya di sana sepi. Tidak pernah ada orang, tapi aku punya banyak sekali bahan-bahan seni yang benar-benar bisa membantumu. Haeju berpikir sejenak. Dia sangat pandai menggambar, aku bisa belajar banyak darinya. Tapi saat dia baru saja berkata, baiklah, salah satu kakaknya menariknya kembali. Dia mau kamu pergi ke rumahnya? Tidak mungkin, apa kamu gila? Katakan tidak, atau lebih baik lagi suruh dia enyah. Kim Haeju, sebelum kamu pergi kemana pun jelaskan ini padaku. Apa hubunganmu dengan Do-won? Apa yang kalian berdua lakukan di kamar itu? Ada apa dengan pikiran kotor kalian? Haeju membentak. Tidak bisakah kalian memikirkan sesuatu yang normal? Sekali saja, dia mengambil napas dalam-dalam, matanya menatap tajam. Aku akan pergi ke rumah seniorku, dan sebaiknya kalian tidak menghalangiku. Do-won baru saja mendapatkan nomor telepon Haeju dan hendak bertanya apakah dia terluka. Tiba-tiba sebuah pesan muncul dari nomor tak dikenal. Isinya tertulis, lapor ke ruang OSIS sebelum minggu depan. Ditandatangani oleh tidak lain adalah ketua OSIS seseorang yang Di-won kagumi sekaligus takuti. Sementara itu, Haeju berencana untuk belajar pelajaran mangganya dengan tenang. Tapi Jisoo tiba-tiba berlari menghampirinya dengan wajah sangat serius. Pinjami aku 5 juta won. Aku akan memberimu semua uang jajanku. Aku bersumpah akan mengembalikannya beserta bunganya sebelum lulus. Haeju menatapnya tidak percaya. Apa, aku terlihat punya uang 5 juta begitu saja? Kita harus mencari uang jajan sendiri. Aku saja paling hanya dapat 3 hingga 500 ribu sebulan. Kenapa juga kamu butuh uang sebanyak itu? Ternyata, Jisoo baru saja bergabung dengan klub maraton. Tes masuk mereka kelihatannya sederhana, lari 2 putaran dan kembali. Jisoo mengira itu berarti 2 putaran mengelilingi lintasan lari, tapi pelatihnya mengoreksinya dengan dingin. Tidak ada kukira di sini. Saat aku bilang 2 putaran maksudku adalah rute di luar sekolah. Kalian akan melihat panah merah yang menandai rutenya, jadi tidak akan sulit untuk diikuti. Tapi siapapun yang gagal kembali dalam waktu 1 jam akan langsung dieliminasi. Wajah semua orang bersinar penuh semangat. Pelatih itu menoleh ke Jisoo. Kamu juga mau bergabung dengan klub maraton. Kalau kamu pikir tidak sanggup, tidak apa-apa untuk berhenti sekarang. Tapi demi Yuki, berlari kembali dalam 1 jam bukanlah apa-apa bagi Jisoo. 1 jam kemudian sebagian besar dari mereka sudah kembali. Kecuali 1 orang. Itu sudah lebih dari 1 jam. Lihat, aku tahu dia tidak akan bisa melakukannya. Dia sama sekali tidak berbakat dalam olahraga. Sementara itu, pelatih bisbol memanggilnya. Jadi kamu meninggalkan klub bisbol dan memulai klub maraton ya? Pelatih maraton itu langsung memperhatikan sarung tangannya. Sarung tanganmu itu berapa harganya? Dia dengan bangga menjawab 5 juta won. Aku membelinya di sebuah lelang. Tiba-tiba Jisoo berjalan mendekat dan muntah tepat di sarung tangan itu. Wajah pelatih itu berubah penuh amarah. Sampai kamu membayar kembali 5 juta itu, kamu akan bekerja sebagai petugas kebersihan di klub bisbol dengan upah minimum. Setelah ayah Jisoo tahu dia mengejar idola, dia menghentikan uang jajannya. Dan bulan depan adalah konser Yukiho sebelum ada yang bisa menghentikannya. Jisoo berbalik dan pergi. Sudah waktunya aku membayar utangku, jadi aku akan pergi ke klub bisbol sekarang. Jisoo lari, lebih cepat, lihat waktunya, kamu masih sangat lambat. Punguti sampah dulu selama 1 jam. Lalu pilah semuanya berdasarkan kategorinya. Dengar, semuanya ini adalah asisten baru kita mulai hari ini di klub bisbol. Jisoo, aku akan menempelkan kontrak ini di papan pengumuman, dan asal kau tahu ini hanyalah salinannya. Kalau kau menghilangkannya, akan ada yang lain menunggumu. Setelah pelatih membubarkan semua orang, Jin Seorom tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa dia menertawakanku? Dasar cowok itu sungguh. Dia terus mengikutinya dari belakang sambil terkekeh sesekali. Hei Kak, ada yang ingin kutanyakan padamu. Kenapa kau mengikutiku? Kau benar-benar menyebalkan. Apa kau melakukan ini hanya untuk mengejekku? Jin Seong berkata, dia hanya penasaran apa yang sebenarnya Jisoo lakukan sampai berutang sebanyak itu. Ternyata, Jisoo muntah di sarung tangan kesayangan sang pelatih. Wow Jisoo, kau keren juga ya hidup dengan begitu nekat. Kelihatannya menyenangkan, mungkin aku harus membuat masalah seperti itu juga. Apa kau tidak pernah bosan? Aku iri padamu. Iri kau bercanda. Jangan menabur garam di atas lukaku. Aku ini sudah seperti budak sekarang. Tidak, sungguh aku akan membantumu.
itu aku yakin pasti akan menyenangkan. Apa aku terlihat sedang bersenang-senang sekarang? Tepat saat itu seseorang memanggil Jin Seorom menanyakan, apakah dia mau ikut berlatih? Dia melirik Jisoo, lalu melemparkan kantong sampahnya ke samping. Hebat, lupakan saja omongannya soal membantuku. Detik berikutnya, Jisoo mengimpitnya ke dinding. Hanya karena kau adiknya Kim Haju, makanya aku menahan diri. Candaanmu itu ada batasnya. Jin Seorom hanya tersenyum. Lalu aku harus bagaimana? Aku bosan, punya sesuatu yang lebih menyenangkan. Menyenangkan? Oh, tentu kena pukul. Para siswa yang menonton pun semuanya terkejut. Tunggu, apa dia pacaran dengan Jin Seorom? Lalu tiba-tiba pelatih berteriak, Yoon Jisoo, tidak ada bayaran untukmu hari ini. Kenapa hanya aku? Ini tidak adil Jin Seorom, awas kau ya, lihat saja nanti. Sementara itu, di dalam kantor ketua OSIS Jin Durong sangat marah. Hei Sarah, kalau kamu tidak mau diusir pakai bajumu dan mulailah bekerja. Aku bisa menoleransi banyak hal, tapi tidak untuk orang malas dan suka bermain-main sepertimu. Untung saja pekerjaanmu lumayan, kalau tidak, aku sudah kehilangan kesabaran. Diam, aku sedang di bagian terbaik, jangan ganggu aku, kata Jin Durong. Kenapa sekolah ini selalu menyuruh para senior mengerjakan semua pekerjaan? Kepala sekolah menyebutnya sebuah kehormatan. Lelucon sekali. Setelah menyelesaikan tugasnya, Bae Sarah tiba-tiba mengangkat bajunya. Aku mau tidur, jangan ada yang menggangguku. Luar biasa, aku harus sabar menghadapinya. Hei Jin Durong, lihat ini. Apa teman bisa melakukan ini? Si cewek mencium si cowok sekali. Dan tiba-tiba si cowok mulai bertingkah aneh. Jin Durong menyeringai, oh, kalau kamu penasaran, kenapa tidak coba sendiri? Aku bisa menunjukkan padamu apa yang akan terjadi. Apa-apaan? Di mana kamu menemukan manga seperti ini? Altegetrit ini gerutunya. Sudah kukatakan 100 kali, tolong pakai lagi bajumu. Ini benar-benar mengganggu. Kamu diawasi kepala sekolah di rumah dan masih saja tidak bisa bersikap baik di sini. Kita ini di kantor OSIS, bersikaplah yang sopan. Kamu bicara seolah-olah kamu sempurna. Kita semua punya dua sisi kehidupan. Kamu pikir aku tidak bosan dengan omelanmu juga? Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Aku membatalkan semua janjiku hari ini agar bisa istirahat. Jin Durong, apa kamu mengundang seseorang? Jin Durong tersenyum tipis. Ya, sepertinya itu Duan. Setelah kejadian terakhir kali, Duan sudah membulatkan tekadnya. Kali ini dia akan membuat sang ketua jatuh cinta padanya. Dia menghabiskan berhari-hari di sekitar kampus mengumpulkan semua informasi tentangnya. Meskipun dia sudah mempersiapkannya dengan matang, duduk di seberang sang ketua tetap membuatnya gemetar. Saat Bae Sarah memberinya segelas air, Duan dengan sopan berkata, tidak apa-apa, jangan merepotkan diri Anda, terima kasih. Kamu benar-benar berbeda dari orang lain, kata sang ketua sambil tersenyum. Caramu berbicara bagus dan kamu punya sopan santun. Itu karena Kak Sarah selalu menjagaku. Aku sangat menghormati kalian berdua. Dan ini untuk Kak Sarah. Wow, kamu penuh perhatian dan pengertian. Sang ketua tersenyum tipis. Duan, kamu datang untuk menemuiku kan? Lalu kenapa kamu melihat kemana-mana? Kamu membuatku sedikit sakit hati tahu. Aku benar-benar ingin bertemu denganmu. Jujur, aku sangat bersemangat sampai tidak bisa tidur semalam. Bae Sarah dengan lembut menepuk pundaknya. Jangan gugup. Ketegangan di dalam ruangan terasa begitu menyesakan. Dion sangat gugup sampai-sampai dia ingin lari keluar. Jadi, apa yang kau bawa untukku? Aku membawakanmu teh. Ini adalah teh merah impor yang hanya tersedia dari luar negeri dan juga sebuah novel misteri yang terkenal. Ini adalah edisi terbatas, harganya sudah meroket. Kau bahkan tidak bisa menemukan salinan terakhirnya di pelelangan. Terakhir kali, kau meminjam volume 4, tapi tidak ada satupun perpustakaan di negara ini yang masih memiliki edisi terakhirnya. Setelah memberikan hadiahnya kepada sang ketua Dowan, melangkah keluar dari ruangan. Di dalam sayang sekali. Hei, jangan terlalu dramatis. Orang-orang mungkin akan mengira kau ayah mertua yang terlalu protektif. Sayang pada adikmu itu bagus. Tapi ikut campur dalam kehidupan cintanya itu agak berlebihan kan? Maksudku, pria sempurna itu benar-benar menyukai Kim Haju. Dia tampan pintar, sopan atletis, dan bahkan seleranya bagus. Dibandingkan dengannya, Haju bahkan tidak bisa berhitung dengan benar. Cara berjalannya aneh, dan satu-satunya hal atletis darinya adalah kekuatan fisik. Tentu wajahnya imut, tapi dengan kepribadian seperti itu, pesonanya bahkan hilang. Dia pada dasarnya adalah si bodoh yang menggemaskan. Cinta menentukan masa depan dan pasangan hidupmu.
Tidak mungkin pria sesempurna itu menyukai Kim Haju kan? Sudahlah. Dengan ini, aku menyatakan dia resmi menjadi calon kakak iparku. Kau gila? Kasihan Do-won terjebak dengan orang gila sepertinya. Oh, iya gelang Baesara. Cantik kan? Aku baru saja mengeceknya, ini emas asli. Iri, memang bagus. Kau memakainya setiap hari ya? Tentu saja. Sementara itu, Haju sedang menatap gambarnya, menyadari gambarnya tidak membaik sama sekali. Oh, menggambar itu tidak mudah, tapi, hey, ini masih lebih baik daripada matematika. Kemudian dia teringat ujian tengah semester akan segera tiba. Ini kesempatanku untuk mendapatkan lebih banyak uang saku. Kim Do-young pasti akan mendapat peringkat pertama lagi, jadi lupakan saja. Aku akan mengincar peringkat kedua. Kalah dari Kim Han-rum, terakhir kali itu memalukan. Kali ini tidak akan. Aku akan menang dan membeli barang yang aku inginkan. Tepat saat itu selembar kertas terlepas dari mejanya. Di atasnya ada surat yang ditujukan untuk Haju, sebuah surat kutukan. Gadis berambut merah muda itu tampak sangat marah. Dia sering mendengar Yoon Jisoo berbicara tentang Kim Hae-ju dan dia penasaran orang seperti apa gadis ini. Jisoo bilang dia pemalu dan agak dingin, dia tidak suka berbicara dengan orang. Kalau aku bercanda dengannya, dia langsung cemberut dan bahkan membentakku. Tapi itulah yang membuat reaksinya sangat lucu. Sejujurnya dia adalah sahabat terbaikku. Hei Jisoo, bisakah kau mengenalkanku padanya? Dia meneriakimu setiap hari. Dia pasti anak nakal yang harus kutemui. Dan jika dia benar-benar jahat, aku tidak akan memaafkannya. Jisoo membayangkan akan seperti apa jadinya jika Haju dan dia bertemu langsung. Tentu saja tidak tunggu. Kenapa kau menangis? Sudah waktunya latihan klub maraton. Aku harus makan sedikit lagi dulu, Hana. Sebenarnya, Jessie adalah satu-satunya teman Hana. Hana adalah gadis yang pendiam tertutup dan sering disalahpahami saat orang-orang meminta nomornya. Mereka mengira dia hanya bersikap dingin atau sombong. Hana hanya bisa menangis diam-diam sendirian. Itu semua hanya kesalahpahaman. Nanti saat Jessie bertemu Hana lagi, dia langsung berteriak, "Hei, kenapa kalian membuatnya menangis ya? Kalian harus memperlakukan orang secara berbeda, tergantung siapa mereka. Kami tidak begitu. Kami hanya meminta nomornya dan bilang kalau dia cantik. Dia tidak bilang apa-apa. Mana kami tahu kalau dia pemalu? Dia memang pemalu dan tertutup. Itulah sebabnya dia tidak banyak bicara. Coba habiskan sedikit waktu dengan orang sepertinya, dan kalian akan mengerti. Dia memahamiku." Dan setiap hari Jisoo selalu menyebut nama yang sama. Gadis itu Kim Haju. Siapa dia sebenarnya? Jisoo bahkan tidak mau memperkenalkannya. Kalau dia orang jahat, itu bisa jadi bencana. Saat sedang melamun, dia tiba-tiba sudah berdiri tepat di depan Kak Do-won. "Kenapa kamu melamun begitu? Jangan-jangan kamu suka sama seseorang ya?" "Bukan begitu." Tapi saat seseorang berteriak, "Kim Haju," wajah Do-won langsung memerah. "Aha, aku tahu. Ini sesaat tadi. Kamu pacaran dengan gadis bernama Haju kan?" Detik berikutnya, Do-won tiba-tiba menangis. Tidak mungkin kakakku diputuskan oleh Kim Haju. Karena marah Hana langsung menulis surat kutukan untuk Haju. Baginya kakaknya itu sempurna. Jadi itulah kenapa aku benci Kim Haju. Dia membuat kakakku menangis. Kakakku mungkin lembut, penyayang dan terlalu baik, tapi aku tidak. Kim Haju lebih baik kau berhati-hati. Surat itu berbunyi, "Mulai sekarang nyamuk akan menggigitmu saat kau tidur. Jerawat merah besar akan tumbuh di wajahmu, dan bahkan jika kamu tidak jatuh, kamu akan selalu mempermalukan dirimu sendiri di depan umum." Dia menggertakkan giginya saat menyegelnya, hanya untuk melihat Haju berdiri diam di tempat untuk waktu yang lama. Apa aku keterlaluan? Aku menambahkan begitu banyak stiker hati agar terlihat lucu. Mungkin aku harus pergi minta maaf dan menulisnya ulang. Tapi Haju sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Tepat pada saat itu, embusan angin tiba-tiba bertiup, mengacak-acak rambut Hana, dan bersama angin itu datanglah Kim Han-rong, bersama dengan boneka kesayangannya. Kim Han-rong tidak tahu kapan itu dimulai, tapi entah bagaimana, dia selalu bisa melihatnya baik di kelas di lorong maupun di lapangan. Sosoknya seolah muncul di mana-mana. Mungkin saat kamu terlalu menyukai seseorang, kamu mulai melihat ilusi. Itu terdengar lebih bisa dipercaya ya? Aku pasti terlalu terobsesi, itulah sebabnya aku terus melihatnya. Tapi sekarang yang berdiri tepat di hadapannya adalah orang yang asli. Han-rong melangkah maju dan dengan lembut menanyakan namanya. Tatapannya membara seperti predator yang mengunci mangsanya. Hana gemetar ketakutan, air mata mengalir di pipinya. "Hei,
Ada apa? Apa? Apa kamu sakit? Kenapa kamu gemetaran seperti itu? Ternyata dia hanya ketakutan. Hanrong memikirkannya dan sadar ya, mungkin ekspresinya sedikit berlebihan. Jadi, apa kamu ikut klub Hana? Menggelengkan kepalanya. Sempurna kalau begitu, kenapa tidak bergabung dengan klub berkebun? Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Kim Hanrong, pria yang hanya peduli pada hewan, ternyata mengajak seorang gadis ke klubnya. Pipi Hana memerah. Tidak mungkin. Kakakku bilang kalau ada pria tampan yang bilang akan memperlakukanku dengan baik. Itu pasti jebakan. Tapi Hanrong hanya bertanya, "Oh, siapa kakakmu?" Dan itu saja sudah cukup untuk membuat Hana menangis lagi. Haju juga melihat mereka dari kejauhan. Luar biasa, dia benar-benar terlihat seperti karakter dari manga. Bahkan, Kim Hanrong tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Tapi kemudian Haju tiba-tiba sadar, bagaimana jika dia bertemu dengan senior Do-won? Di sini pikiran itu saja sudah menakutkan. Coba kita pikirkan tentang Kim Hanrong. Tentu wajahnya adalah nilai tambah. Dia terlihat murung sepanjang waktu, tapi dia sangat menghargai hal-hal yang dia sukai. Jika mereka berdua benar-benar jadian, lupakan Do-won, tidak ada pria lain yang berani mendekatinya. Tapi masalahnya sekali, dia terobsesi dengan sesuatu. Dia menutup diri dari seluruh dunia. Dia posesif sampai gila, benar-benar psikopat. Satu-satunya sifat baiknya adalah wajahnya. Tetap saja bagiku, itu mungkin justru menjadikannya pilihan terbaik. Bukannya aku punya pilihan lain. Haji dengan lembut menggenggam tangan Do-hana. Kalau kamu tetap bersama kakak itu, kamu akan bisa makan banyak makanan enak dan juga banyak hidangan penutup. Meskipun dia melepaskan Hana, Haji merasa tidak nyaman dengan hal itu. Bagaimana bisa dia pergi begitu saja dengan orang gila itu? Aku hanya bercanda, dan dia benar-benar mempercayaiku. Dia terlalu naif. Sementara itu, Hana menyadari bahwa orang-orang itu tidak mengikutinya kali ini. Setiap kali mereka muncul, mereka berteriak dan lari menjauh. Hal itu membuatku sangat cemas dan takut. Apakah senior ini benar-benar orang mesum seperti yang dikatakan semua orang? Semua orang lari darinya, tapi dia justru membantuku mengusir orang-orang itu. Jika aku sendirian, saat ini aku mungkin akan terlalu malu untuk bergerak. Hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Kim Han-roon bertemu dengan Do-hana di sekolah. Tepat saat dia akan membawanya ke klub berkebun, Duan bergegas datang bersama sekelompok orang sambil berteriak, "Nana-chan, tunggu sebentar." Haji tidak pernah menyangka mereka akan bertemu secepat ini. Kita tidak bisa menyerahkan Nana-chan pada orang aneh itu. Ikut kami, kita perlu bicara. Aide dia. Han-roon yang tetap tenang dengan sabar bertanya pada Hana apa yang dia inginkan. Setelah mendengar jawabannya, dia berbalik dan berteriak. Dia bilang tidak ada yang perlu dibicarakan. Mau bicara denganku saja. Duan membeku lalu ambruk. Kau takut padanya. Itu wajar. Kami juga takut, sialan. Orang itu adalah penjahatnya. Nana-chan telah ditawan oleh musuh. Kita harus menyelamatkannya. Mereka masing-masing mengambil buku sketsa. Kali ini Nana-chan akan benar-benar melakukannya. Kami akan menggambar potretmu. Haji yang menonton dari dekat benar-benar tercengang. Baiklah, tapi hanya sekali ini saja. Jangan beritahu siapa-siapa ya. Aku akan malu. Tentu saja tidak, kami bukan orang aneh. Kami hanya butuh sedikit inspirasi untuk pelajaran seni kami. Kalau kalian bohong, maka bicaralah langsung denganku. Saat Duan mulai memberi saran pada Hana tentang cara berpose, Han-ron menatap mereka dengan tajam, nadanya dingin. Sebaiknya kalian tetap fokus pada sketsa kalian sendiri. Tapi saat angin sepoi-sepoi mengangkat rambut Hana, wajah Han-ron tiba-tiba memerah. Tidak, tatapan itu terlalu berbahaya, Kim Han-ron. Dasar mesum ini adalah kesalahan terbesarku. Aku tidak percaya telah mendorong gadis yang begitu polos. Langsung ke pelukan orang gila, itu tidak peduli seberapa besar dia menyukainya. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Lalu dalam sekejap, mata mereka bertemu, Hana dan Haju. Suatu hari, Haju berbisik, aku akan menyelamatkanmu darinya. Di ruang OSIS, Bae Sarah masih memperbaiki tirai. Dia menepuk bahu ketua Jan Durong, berhenti melamun dan bantu aku. Wah, kenapa dengan wajahmu muka bantal? Selain tampan, apa yang salah dengan wajah ini? Siapapun yang melihat wajah zombimu itu akan berpikir, kamu sedang sekarat. Ada apa denganmu? Sibuk akhir-akhir ini? Waktunya pas sekali.
Kita harusnya membongkar kelakuan direktur yang menyuruh anak kelas 3 melakukan semua pekerjaan kasar. Lupakan saja. Tiba-tiba Jan Durong berdiri. Aku tidak bisa diam lagi. Sebelum si murid teladan sialan Kim Haju itu direbut orang lain, aku sendiri yang akan menyeretnya kembali. Kasihan sekali Dowon. Kenapa dia harus menjadi target Jan Durong? Apa sebenarnya yang ada pada dirinya yang membuat ketua OSIS begitu terobsesi? Ngomong-ngomong OSIS, kekurangan staf. Kakak, apa kau tidak mau bekerja? Kalau itu orang lain ketua OSIS pasti sudah menendangnya keluar, atau bahkan membuatnya pindah sekolah. Tapi sejujurnya bagi siapapun yang menjadi incaran Jan Durong, pindah sekolah mungkin adalah pilihan teraman. Dia pada dasarnya adalah dalang di sekolah ini. Aku mengatakan ini sebagai teman. Menurut informasi yang diterima Jan Durong, Kim Haju ada di sini. Bagus itu artinya dia ada di suatu tempat di gedung ini. Diburu oleh orang gila. Seperti Jan Durong itu sangat menakutkan, dia akan mengulitimu sampai ke tulang. Tunggu itu dia. Sementara itu, Haju duduk menatap kosong kertas ujiannya. Beginilah jadinya kelas online. Sekeras apapun aku mencoba, aku tetap tidak mengerti satu kata pun yang dikatakan guru. Kalau sampai Jan Durong yang mengajariku, lebih baik aku menyerah sekarang juga. Tiba-tiba, Dowon berjalan mendekat dan memberikan minuman pada Haju. Ini minumlah sesuatu sebelum belajar. Aku datang untuk mengambil buku dan menanyakan sesuatu padamu. Apa kau punya waktu untuk datang ke tempatku minggu ini? Tepat saat dia bertanya, dia tidak sengaja melihat kertas ujiannya. Haju melihat betapa seriusnya dia menatap dan hampir ingin membunuhnya. Dowon dengan cepat melambaikan tangannya. Maaf, aku tidak bermaksud mengintip. Kertasnya ada tepat di depanku. Aku juga tidak terlalu jago bahasa Inggris, tapi aku jago matematika. Kalau ada sesuatu yang tidak kau mengerti, aku bisa mengajarimu. Jika kau mengajariku seni dan membantuku belajar kapan kau punya waktu untuk istirahat, waktumu juga berharga kan? Menghabiskan waktu denganmu tidak pernah terasa sia-sia, jadi tolong jangan merasa bersalah. Aku melakukan ini karena aku menginginkannya. Dowon dengan sabar menjelaskan setiap soal kepadanya. Haju tidak terlalu mengerti banyak, tapi dia menyadari sesuatu. Kakak kau bukan hanya pintar, kau juga guru yang hebat. Dia tersenyum. Kau terlalu memujiku. Tidak ada yang hebat sejak awal. Aku juga sangat kesulitan pada awalnya. Bohong, kalau kamu itu sama seperti Jan Durong, si murid terpintar di angkatan kan. Duan menggelengkan kepalanya. Peringkat pertama itu milik orang lain di kelasku. Aku peringkat kedua. Haju berpikir, sudah kuduga dia membual lagi. Kalau ada seseorang yang memegang peringkat pertama sejak tahun pertama dan tidak pernah turun sekalipun, mungkin orang itu adalah salah satu dari orang-orang sempurna yang selalu tanpa celah. Di ruang OSIS gordennya baru saja dipasang. Bae Sarah tidak melakukan apa-apa, tapi sudah mengambil pujian dan langsung ditegur oleh adiknya. Dia bahkan ketahuan menggosip di belakangnya. Kasihan ketua OSIS Durong, harus bekerja dengan kakak perempuan yang ceroboh ini setiap hari. Sementara itu, Duan masih berpikir untuk mengajak Haju ke rumahnya, ketika tiba-tiba ketua OSIS bertanya pada Duan, "Kamu suka?" Dia secara naluriah menjawab, "Iya ayah, aku sangat menyukainya." Lalu dia sadar, "Oh tidak ayah." Habislah dia. Maksudku bukunya Duan, aku juga suka buku itu. Sepertinya selera kita sama ya. Jadi bagaimana kalau bergabung dengan OSIS? Aku akan menjagamu dengan baik. Apapun yang kamu inginkan akan aku wujudkan. Terdengar seperti tawaran yang bagus, bukan? Terima kasih atas tawarannya. Tapi aku lebih suka tetap di klub mangga. Ada sesuatu yang penting yang ingin aku selesaikan. Ketua OSIS tersenyum tipis. Bertekad ya? Lucu, aku juga merasakan hal yang sama persis. Kembali ke ruang klub manga. Duan gemetar di sekujur tubuh. Ketua, ada apa? Gawat, anggaran klub manga bulan ini dipotong menjadi 1/4 dari biasanya. Apa kita akan dibubarkan? Siapa yang membuat kesal OSIS kali ini? Mendengar itu tubuh Duan semakin gemetar tepat saat dia akan pergi menghadapi OSIS. Dia mengetahui kebenaran yang mengerikan adik dari ketua klubnya adalah si biang kerok itu sendiri. Saat dia ragu-ragu Haju bergegas masuk, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kau tahu betapa kerasnya aku bekerja untuk membentuk klub ini. Butuh waktu lama sekali untuk mengumpulkan semua otakku ini. Duan tidak ingin Haju menghadapi ketua OSIS sendirian. Jadi Duan langsung menanggung semua kesalahannya sendiri. Aku tidak bisa membiarkan Haju dan adik ketua klub berkelahi. Tepat saat dia akan pergi, Haju memanggil, "Maafkan aku senpai, ini semua salah Jan Durong.
Dia memotong anggaran klub mangga kita tanpa bertanya pada siapapun. Dan sekarang kamu bekerja sangat keras karenanya. Biar aku yang bicara padanya dan mendapatkan dana kita kembali. Tapi Duan tersenyum percaya diri. Tidak apa-apa, aku akan segera menghasilkan uang sendiri. Kalau kamu penasaran, kenapa tidak datang dan lihat saja? Untuk menyelamatkan klub manga, Duan punya sebuah ide. Menjual gambarnya untuk menggalang dana. Tentu saja itu tidak mudah. Kita harus memasang harga sedikit di atas standar terendah. Jika kita ingin mendapat untung, setiap gambar akan memakan waktu sekitar 15 menit. Jika kita menjualnya kepada siswa, harganya tidak boleh terlalu mahal. Harga ini seharusnya pas. Awalnya tempat itu menjadi sunyi, tapi Duan yakin seseorang akan segera muncul. Benar saja, tidak lama kemudian, sorakan keras menggema di seluruh ruangan. Haju tampak skeptis. Apa kamu yakin mereka mengantri? Karena mereka benar-benar menginginkan gambarmu. Tidak masalah selama kita menghasilkan uang dan menyelamatkan klub mangga, hanya itu yang penting. Keributan itu menjadi sangat keras, sampai terdengar ke kantor Dewan Siswa. Jian Durong duduk di sana dalam diam. Bayangan Duan yang menolaknya terus berputar di benaknya. Saat itu dia menawarkan sebuah pertukaran 100 informasi tentang Kim Haju. Tapi Duan menolaknya, dia tidak ingin mengenalnya melalui manipulasi. Aku tahu Haju tidak benar-benar menyukaiku. Katanya, siapa yang jatuh cinta lebih dulu, dialah yang kalah. Jika aku memperlakukan Haju sedikit lebih baik, jika dia lebih mengenalku, mungkin dia akan terbuka. Aku akan berusaha untuk itu. Jian Durong menatap Duan untuk waktu yang lama. Pergilah, kamu terlalu baik. Itu membuatku kehilangan minat padamu. Ketua Dewan Siswa itu hendak pergi. Ketika dia tiba-tiba lemas dan ambruk ke samping, ada terlalu banyak yang harus kukerjakan akhir-akhir ini, sehingga aku lelah. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. DO1 berdiri membeku untuk waktu yang lama. Ketika ketua OSIS mengira dia akan berubah pikiran DO1 berkata, ini tentang namaku. Namaku DO1 bukan Duit. Kau sudah memanggilku dengan nama yang salah. Ternyata itu adalah nama ayahnya. Siapa yang akan menyangka? Ketua OSIS telah memanggilnya dengan nama ayahnya selama ini. Bae Sarah tidak bisa menahan diri. Memotong anggaran klub manga itu picik. Ketua OSIS sebenarnya ingin membubarkan klub itu sepenuhnya, tapi dia menahan diri. Tidak buruk orang harus tahu kapan harus melepaskannya. Bahwa jika kau bisa menyerah, kau masih punya sisa kemanusiaan. Lalu, ketua OSIS tersenyum tipis. Kau pikir aku akan menyerah setelah satu penolakan? Tidak mungkin, apa kau tidak tahu? Aku adalah tipe orang yang tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang kuinginkan. Terakhir kali, aku melepaskannya karena aku kasihan padanya. Bae Sarah tetap memasang wajah tenang. Setidaknya pada awalnya, lalu dia tiba-tiba berteriak lari. Orang itu mesum. Duan sepertinya mendengar seseorang memanggil. Tapi saat dia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa di sana. Ketua OSIS membekap mulut Sarah dengan tangannya. Apa kau gila? Aku hanya mencoba memperingatkan junior polos yang sedang dijadikan target oleh orang mesum. Jangan bicara omong kosong di sini. Biar ku ingatkan kau, jika kau menggangguku kau akan tahu akibatnya jika berurusan denganku. Di ruang OSIS kakak, Bae Sarah Ju Siyun sedang masih menyesap teh dengan nyaman. Ketua OSIS menyeringai licik. Itu tehku yang paling berharga loh. Tunggu apa? Teh itu hanya tergeletak di sana, jadi kupikir aku akan menyeduhnya. Jian Durong terkekeh dingin. Pantas saja rasanya aneh. Siyun, bagaimana tehnya? Itu adalah hadiah dari seseorang. Aku sendiri bahkan belum pernah mencicipinya. Katanya teh itu diimpor dari luar negeri. Mendengar itu mata Siyun berkaca-kaca. Ketua, sebenarnya apa yang Anda inginkan dari saya? Kau cukup jeli, kata Durong dengan santai. Pantas saja kau peringkat teratas di kelas. Mudah diperintah. Aku hanya khawatir kau mungkin salah minum dan mengalami kecelakaan. Pokoknya pergilah sekarang, waktumu hampir habis. Mengikuti perintah Siyun mengambil uang itu dan menuju ke stand DO1. Mengetahui bahwa DO1 masih menerima komisi dia, dengan cepat memintanya untuk menggambar sebuah potret. Saat dia melihat DO1 membuat sketsa, Siyun tidak bisa tidak berpikir. Bahkan sebagai seorang pria, aku harus mengakui dia sangat tampan. Tentu saja masih tidak setampan aku gambarnya selesai dengan cepat. Dowon, kemampuan menggambarmu benar-benar mengesankan, kata Siyun. Maaf mengganggumu selarut ini, tapi bisakah kau menggambar satu lagi untukku? Maukah kau membuat potret? Ketua Jian Durong juga begitu. Dowon setuju. Siyun mulai berakting.
Bagus sekali. Sebenarnya, Ketua Jendurong sedang tidak enak badan akhir-akhir ini, sehingga dia terus berada di ruang OSIS. Selama beberapa hari terakhir, dia bekerja tanpa henti untuk sekolah dan para siswa dan akhirnya pingsan karena kelelahan. Aku belum pernah melihatnya memaksakan diri seperti itu. Dia sangat bertanggung jawab. Bahkan saat sakit, dia tetap bekerja. Jika seseorang bisa berada di sisinya dan membantunya, mungkin itu akan meringankan beban fisik dan pikirannya. Mendengar itu, Do-won teringat betapa pucatnya wajah ketua saat itu dan rasa bersalah mulai membebaninya. Saat Si-yun berjalan pergi, ekspresinya terlihat serius dan berat, tapi begitu dia berbelok di tikungan, dia mengusap wajahnya dan menyeringai. Aktingku sempurna. Untuk orang yang sederhana dan baik hati, sepertinya trik ini selalu berhasil. Awalnya sang ketua berpikir bahwa karena Do-won menyukai Haju, mengirim seseorang yang mirip dengannya akan dengan mudah memikatnya. Tapi jelas, Do-won bukanlah tipe yang mudah terpikat oleh penampilan. Kemudian Si-yun berpapasan dengan Haju di tikungan. Haju sama sekali mengabaikannya, membuat Si-yun khawatir kalau Haju mungkin telah melihat sandiwara kecilnya. Dia mencoba mengeluarkan pesonanya, berharap bisa membuatnya diam, tapi Haju maju dan membentak. Berhenti berpura-pura tahu segalanya. Pergi sana. Sementara itu, sang ketua memeriksa jam tangannya. Dia seharusnya tiba sebentar lagi. Benar saja, Do-won membuka pintu ruang OSIS. Di dalam, Jin-durong terbaring lemas di sofa, terlihat sangat pucat. Kata-kata Si-yun terus terngiang-ngiang di benak Do-won. Berulang-ulang. Ketika Do-won menyapanya, Jin-durong merespons dengan sempurna, tidak terlalu dingin, ataupun terlalu ramah, benar-benar pas. Do-won tiba-tiba berkata, "Biarkan aku membantumu dengan pekerjaan OSIS. Tapi dengan satu syarat, aku tidak akan keluar dari klub manga. Jika kau tidak setuju, maka aku tidak akan bergabung." Sang ketua tersenyum tipis mendengarnya. Dia segera berdiri. "Tentu saja tidak masalah. Sampai jumpa besok, Do-won." Tapi begitu Do-won pergi, Jin-durong kembali ambruk ke